Halo kawan semua, apa kabar? Assalamualaikum ya. Eh, di vlog kali ini gue mau update info ya. Ya kemarin alih-alih gue mau ngebreed, si Hopper malah kena penyakit ya, gitu ya. Jadi ada putih-putih di sirip-siripnya ya, di pinggir sirip-siripnya. Terus gue sempet posting juga kan, gue baca komen, ada yang bilang faktor cuaca, ada yang bilang stres gitu ya. Kalau stres sama faktor cuaca ya dua-duanya masuk di akal. Jadi kalau ikan stres, tahu gue lendirnya bakal berkurang gitu ya, karena kan lendir ikan itu fungsinya melindungi sisik-sisik ikan, tubuh ikan dari bakteri ya gitu ya. Dan ini hari kedua setelah gue treatment ya. Jadi treatmentnya itu simple aja. Gue power head gue matiin, gue ganti pakai aerator ya. Terus gue pasang heater 34 derajat, pokoknya heater gue mentokin ya. Terus airnya itu setinggi badan ikan kurang lebih ya. Untuk air ini gue ganti tiap hari ya, airnya gue ganti tiap hari. Jadi airnya gue ganti itu setinggi heater, jadi si Hopper nih sampai tiduran kalau gue ganti air gitu ya. Nah, lo bisa lihat sirip renang di Hopper ya, sirip renangnya si Hopper ini rada grepes bro, rada grepes ya. Cuman putih-putihnya udah mulai hilang ya di hari kedua ini ya, gitu ya. Kalau menurut gua sih Hopper nih kena fin rot bro, kayaknya kena fin rot ya. Nah si Hopper ini katakanlah kena fin rot ya. Kena fin rot itu, si Hopper kena fin rot itu bukan kali ini aja, dia udah 3 kali sama yang ini ya. Entah kenapa gua nggak tahu penyebabnya gitu ya. Cuman nih kan sering kena itu ya. Cuman waktu pertama kena itu gue diemin hilang sendiri ya kan. Terus kedua kali kena gue diemin hilang sendiri juga. Nah ini ketiga kalinya kena, gue treatment lah gitu ya. Dan ini hari ketiga ya, hari ketiga itu gue coba tambahin akriplavin ya, gue tambahin obat kuning ya kan. Dan ini baru banget airnya gue ganti nih, baru banget gue ganti ya. Makanya si Hopper masih mojok ya, masih kaget gitu ya, karena air baru gitu ya. Air baru itu kan oksigennya juga belum full gitu ya, belum full. Jadi sama sekali nggak ada oksigen kalau air baru gitu ya. Bisa dibilang begitulah, oksigen terlarut di dalam airnya itu hampir nggak ada kalau pakai air baru ya. Dan gua nggak pakai air endapan ya. Dan ini hari keempat, ini 1 jam setelah gue ganti air. Jadi gue ganti airnya tiap hari ya. Dan gue pakai akriplavin itu cuman di hari ketiga ya. Pada saat gue pakai akriplavin itu tetap gue kasih garam ya, Dan ini hari keempat, airnya agak gue tambahin sedikit ya. Heater tetap nyala ya kan, 34 derajat. Kalau lu perhatiin si Hopper ini makin membaik kondisinya, makin membaik. Jadi putih-putihnya itu udah mulai hilang gitu ya. Terus yang di sirip renangnya yang grepes-grepes itu udah mulai recover sedikit-sedikit ya. Nah kalau lu perhatiin di vintel bawah, itu yang gondrong itu putus bro, ya kan, putus ya. Jadi yang gondrongnya itu udah nggak ada tuh, yang di sirip bawah ya, sirip atas kan masih ada. Kayaknya benar sih ini kena fin rot si Hopper ya, gitu ya. Tapi ya apa ya? Ya jadi pengalaman baru lah, jadi pengalaman baru buat gua ya, gitu ya. Dan gua treatmentnya, usaha gua buat nyembuhin dia itu ya simpel-simpel aja sih. Gua cuman ngandelin heater aja gitu ya. Terus di sirip bawah sama ekor belakang itu, di bagian bawahnya itu kayak transparan gitu ya, gitu ya. Ya apa ya? Ya mungkin karena gue
salah kali kemarin ya cara ngebreednya. Jadi si Hoppernya stres terus lendirnya berkurang, akhirnya kena finrod gitu ya, mungkin begitu kali ya. Ya namanya juga pemula bro. Dan ini hari kelima ya, hari kelima heater udah gue cabut, terus airnya udah gue fullin ya. Ini 2 jam setelah gue water change dan gue nggak pakai air endapan bro. Nah, kenapa gue nggak pakai air endapan? Ini menurut pendapat pribadi gue aja ya. Lu jangan ikutin. Kenapa gue berani nggak pakai air endapan? Satu, ini ikan dari kecil udah hidup di parameter air di rumah gue bro. Kemungkinan dia udah kenal parameter air gua ya, air di rumah gua ya. Itu gitu ya, itu faktor pertama. Faktor kedua, walaupun gua ngetes air gua cuman pakai kertas pH, gua yakin air gua ini treatmentnya nggak seribet air pump gitu ya. Nah, ini si Genos nih lagi progres pakai pellet J3 Flowerhound ya. Ini baru 3 hari lah gitu ya. Jadi air gue kan air tanah nih ya, walaupun gue ngetesnya cuma pakai kertas pH itu ya gue lihat pakai kertas pH tuh air gue stabil bro gitu ya. Dan lu jangan coba-coba ikutin cara gue ini dengan nggak pakai air endapan. Untuk air itu tergantung kondisi air di rumah lu masing-masing ya. Lu jangan ikutin yang ini nih, jangan nyoba ya. Ini ekstrim lah bisa dibilang gitu ya. 2000 years later. Dan ini hari ketujuh si Hopper udah mulai recover gitu ya. Kepalanya juga udah mulai kencang lagi gitu ya, udah mulai kencang lagi. Dan putih-putihnya, finrodnya udah 90% udah mulai hilang. Si rib renangnya juga yang grepes sudah mulai recover gitu ya. Nah ini balik lagi ke masalah air ya. Kenapa gua nggak pakai air endapan? Karena gue yakin air di rumah gua itu pH-nya stabil. Kalau masalah TDS ya gue nggak tahu ya. TDS itu kan larutan berbahaya yang terkandung di dalam air, itu gue nggak tahu. Karena gue juga nggak punya alatnya buat mengukur TDS ya. Itu mahal cuy gitu ya. Jadi gue kalau air itu gue nggak pernah pakai air endapan. Kalau gue water change itu gue cuman ngandelin garam ikan aja. Selama ini sih ikan gue fine aja ya. Kalau emang air yang gue pakai ini yang nyebabin misalnya ya, yang nyebabin mutiara ngeblok, warnanya nggak maksimal, ya itu gue nggak tahu ya. Kalau gue sih lebih cenderung itu sih genetik si ikannya aja ya. Ya kali gara-gara air gue gitu kan. Kayaknya sih enggak gitu ya, kayaknya enggak ya gue untuk itu gue juga nggak tahu lah. Gue minta saran apa gue emang harus pakai air endapan gitu kan, atau gue harus pakai air isi ulang. Nah, tapi selama ini nggak pakai air endapan, ikan gue baik-baik aja sih, sehat-sehat aja ya. Kalau sakit ya, yang namanya makhluk hidup pasti sakit, nggak mungkin sehat terus gitu kan. Oke, segitu aja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi anggaplah ini cara mengatasi finrod gitu ya. Dan mudah-mudahan cara ini bisa dipakai kawan-kawan gitu ya. Tapi untuk air lebih teliti lagi ya, jangan ikutin gua. Jadi gua nggak pakai rendapan, lu ikutin lagi. Jadi air, intinya kalau lu mau pelihara ikan hias di rumah, lu harus kenalin parameter air lu. Itu pesan gua sih. Karena menurut senior pelihara ikan itu pelihara airnya gitu ya. Kalau udah pelihara airnya si ikan masih tetap ada yang sakit, ya wajar aja, namanya makhluk hidup pasti sakit, nggak mungkin sehat terus seumur hidup gitu ya. Ya simpel aja bro mikirnya gitu ya. Oke, segitu aja dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, maklumin aja, gue cuman pemula ya, gue bukan expert, gue bukan apa-apa. Gue cuman konsumen bro, kayak lu semua, dan gue bukan sultan ya kan. Semua yang gue beli lu bisa beli ya kan, nggak ada yang istimewa gitu kan.
Salam satu hobi, salam jenong, assalamualaikum.